Halo, good morning. Good morning anak-anak teacher. How are you today? Ya, teacher senang sekali bisa memberikan pembelajaran untuk hari ini. So, when we study English, I hope that you will still keep spirit and then stay healthy and then stay at home. And we continue for the next chapter, exactly for the new chapter. And then I have some slides to you. Please take a look at for the slide, and I need your attention when I share the screen, okay? All right, so here is the slide. Please listen carefully and please pay attention to the slide that I've shared to you, okay? All right, so here it is. For number one is about subject, English subject, comparatives and superlatives, long adjectives. I repeat once again, comparatives and superlatives, long adjectives. Nah, artinya apa? Komparatif dan superlatif adalah ini merupakan kata sifat yang sering dipakai untuk membandingkan suatu benda dengan lainnya, mengungkapkan sifat-sifat asli benda itu sendiri. Ya, teacher ulangi sekali lagi, pengertian dari comparatives dan superlatives adalah kata sifat yang sering dipakai untuk membandingkan suatu benda dengan lainnya, mengungkapkan sifat-sifat asli benda itu sendiri. Jadi dengan kata lain, comparative dan superlative ini adalah suatu kata sifat yang membandingkan antara benda yang satu dengan benda yang lain, ya. Oke, comparatives and superlatives, long adjectives. Nah, ini long adjectives maksudnya kata sifat, ya. Nah, ini ada gambar, lalu ini ada contohnya. Coba kalian lihat, kira-kira ini gambarnya mengenai apa, ya. Lalu kalimatnya adalah, my bed is more comfortable than this one. Ya, my bed is more comfortable than this one. It's less expensive than a new bed. It's less expensive than a new bed. Nah, perhatikan, artinya adalah my bed is more comfortable than this one. Artinya bahasa Indonesianya tempat tidur saya lebih. Jadi more itu diartikan lebih, more comfortable than this one. Jadi tempat tidur saya lebih nyaman daripada yang satu ini, ya. Dan itu diartikan daripada. Teacher ulangi ya, Nak, ya. Tempat tidur saya lebih nyaman daripada yang satu ini, ya. Lalu kalimat berikutnya, it's less expensive than a new bed. Nah, itu sedikit lebih mahal, ya. Itu sedikit lebih mahal daripada tempat tidur yang baru, atau kata lainnya less expensive itu tidak terlalu mahal. Ya, teacher ulangi. It's less expensive than a new bed. Artinya adalah tempat tidur yang lama itu tidak terlalu mahal daripada tempat tidur yang baru, ya. Oke, ini contoh yang kedua. Lihat gambar yang kedua. This is the most expensive bed in the shop. This is the most expensive bed in the shop. Ya, ini adalah tempat tidur yang paling mahal, ya, tempat tidur yang paling mahal di toko ini, ya. Lalu kalimat kedua, this is the least expensive one. Nah, ini tempat tidur yang lebih murah atau tidak terlalu mahal, ya. This is the least expensive one. Ini tempat tidur yang tidak terlalu mahal. Nah, perhatikan keterangannya di sini. Kenapa dia pakai more, kenapa pakai less, lalu ada kata the most, ya. Perhatikan. Adjectives with two plus syllables, more or less than, and the most or the least. Nah, perhatikan. Kata sifat dengan
silabel yang 2 silabel atau lebih ya. Teacher ulangi, kata sifat dengan 2 silabel atau lebih. Itu apa maknanya silabel? Silabel itu artinya pengucapan ya. Teacher ulangi, syllables itu artinya pengucapan. Perhatikan contohnya ini. Comfortable itu berapa pengucapan? 3 kali ya. Come sekali, fort 2 kali, table 3 kali. Comfortable. 3 kali pengucapan atau syllables-nya itu 3 kali ya. Karena dia lebih dari 2 syllable, maka ditambahkan kata more dan juga harus memakai kata than ya. Lalu expensive berapa syllable? Perhatikan, expensive sama 3 syllable juga ya. Teacher ulangi, expensive juga 3 syllable ya nak ya. X sekali, pen 2 kali, shift 3 kali. Jadi, comfortable and expensive, the words is more than 2 syllables. Ya, artinya comfortable dan expensive itu 2 atau lebih ya, lebih dari 2 syllable. Oke? Nah, kalau dia lebih dari 2 syllables, memakai kata more atau less, dan jangan lupa pakai than, dan the most and the least. Ya. The most dan the least ini artinya dia paling. Ya, kalau more itu lebih, ya, more than, lebih dari. Kalau the most itu paling, ya nak ya. Nah, ingat itu ya nak ya. Kalau the most itu artinya paling. Kalau more itu lebih, ya, more, less than, ya. Nah, berikutnya, tetapi 2 silabel kata sifat yang dengan 2 silabel itu yang berakhiran dengan y, maka dia harus diganti dengan ier. Kalau dia berakhiran y, itu diganti dengan ier. And the east, IE as the example. Happier, happiest. Contohnya adalah happy. Ya, happy itu bahagia, lebih bahagia itu happier, paling bahagia itu happiest, ya. Nah, itu contohnya. Next. Irregular comparatives and superlatives, ya. Artinya perbandingan adjektif yang tidak beraturan. Lihat ini contohnya, this bad is good, this one is better, and this one is the best. Ya, ini perbandingan dari irregular comparatives and superlatives. Artinya dia memiliki perubahan. Irregular itu artinya tidak beraturan ya nak ya. Nah, dari mana kita tahu tidak beraturan? Dari kata-kata berikut. Ada good, ada better, ada the best. Artinya tempat tidur ini bagus, this one is better, yang ini lebih bagus, and this one is the best. Dan yang satu ini paling bagus. Ya, itu contohnya. Next, this bed is bad, this one is worst, and this one is the worst. Perhatikan, tempat tidur ini jelek, tempat tidur ini lebih jelek, worst itu lebih jelek, and this one is the worst. Dan yang satu ini paling jelek, ya. Contohnya lihat, my old bed is the best of all. Tempat tidur lama saya yang paling terbaik dari semuanya. Ya, ini contohnya. Oke. Itu mengenai pengertian comparatives dan superlatives. Kita lanjut ke materi berikutnya, the future with will. Ya, the future with will. Artinya apa ini, teacher? Artinya adalah will itu akan, ya. Will itu artinya akan. Oke. Contohnya, people will travel in super fast planes. There won't be any more long plane journeys. Will they go back to Australia? Yes, they will. Will they miss our holiday? No, they won't. Perhatikan anak-anak, teacher.
Ini artinya akan. Will itu artinya akan. Maknanya apa, teacher? Maknanya adalah suatu kegiatan yang belum dilakukan tetapi akan dilakukan, ya, dan pasti dilakukan. Teacher ulangi. Will itu maknanya tadi akan. Nah, pengertiannya suatu kegiatan yang belum dilakukan namun akan dan pasti dilakukan, ya. Itu pengertian dari will. Contohnya perhatikan di sini. People will travel in super fast planes. Orang-orang akan bepergian menggunakan pesawat tercepat atau super fast, tercepat, ya. Kalimat berikutnya, there won't be any more long plane journeys. Tidak akan ada lagi perjalanan panjang, ya, menggunakan pesawat, ya. Nomor 3, will they go back to Australia? Akankah mereka kembali ke Australia? Ya, jawabannya yes they will. Ya, mereka akan. Will they miss our holiday? Akankah mereka merindukan apa namanya, liburan kita? No, they won't. Tidak, mereka tidak akan, ya. Nah, won't ini dari mana? Di sini ada, perhatikan, nak. I'll itu singkatan dari I will, he'll singkatan dari he will, won't singkatan dari will not. Jadi won't ini adalah singkatan dari will not, artinya tidak akan, ya. Next. Time markers the future, artinya adalah kata keterangan waktu the future. Ya, future itu akan datang atau masa yang akan datang, ya. Contohnya, we will go on holiday. Nah, ini beberapa time markers atau kata keterangan waktu, ya. Ya, terserah mau pakai yang mana boleh. We will go on holiday in a month's time. We will go on holiday in 2 weeks' time. We will go on holiday next week. We will go on holiday on Monday. We will go on holiday this evening. We will go on holiday tomorrow. We will go on holiday soon. We will go on holiday later. Nah, ini adalah beberapa, ya nak ya, beberapa keterangan waktu bentuk future atau bentuk yang akan datang, ya. Nah, contohnya lihat, when is our holiday? Kapan liburan kita? Lalu jawabnya, it's in 2 weeks time. Dalam waktu 2 minggu lagi, ya. Nah, itu mengenai future atau will. Next, kita ke materi berikutnya, yaitu expressing quantity. Expressing quantity itu artinya menyatakan jumlah. Teacher ulangi ya, nak ya. Expressing quantity itu artinya menyatakan jumlah. Nah, ini udah ada contohnya, lihat yang dicetak warna merah ya, nak ya. How much money have you got? I haven't got much money. We've got lots of money. How many pencils have you got? I haven't got many pencils. I've got lots of pencils. Nah, perhatikan. Ada kata much, lalu ada kata many, dan berikutnya ada kata lots of. Nah, digunakan untuk apa saja kah ini? Much, many, dan lots of. Nanti ada keterangannya, namun diterjelaskan dulu ya. Kata much itu digunakan untuk menyatakan benda-benda yang tidak dapat dihitung. Atau bahasa Inggrisnya adalah uncountable nouns. Uncountable nouns artinya benda yang tidak dapat dihitung. Ingat ya nak ya, much itu digunakan untuk benda-benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable nouns. Kalau dia many, ini artinya banyak,
Semua artinya banyak ya. Many juga artinya banyak, namun many digunakan untuk benda-benda yang dapat dihitung atau countables noun. Teacher ulangi, many itu digunakan untuk benda-benda yang dapat dihitung atau countables noun. Ya, nak ya. Contohnya apa saja benda-benda yang dapat dihitung? Pensil, buku, tas, mobil, sepeda, dan lain-lain. Artinya dia bendanya itu dapat dihitung. Ya, nak ya. Kalau much tadi untuk uncountable, apa contohnya uncountable, teacher? Contohnya adalah air atau water, pasir, sand, coffee atau kopi, gula, sugar, minyak, oil, ya, dan lain sebagainya. Artinya uncountables itu benda-bendanya tidak bisa kita hitung. Ya, nak ya. Oke, kalau dia lots of, itu bisa dipakai untuk uncountable dan juga bisa dipakai untuk countable. Teacher ulangi, kata lots of itu bisa digunakan untuk benda-benda yang dapat dihitung dan juga benda-benda yang tidak dapat dihitung. Berarti maknanya adalah lots of itu bisa dipakai untuk kedua-duanya. Ya, nak ya. Oke, ini perhatikan contohnya. We haven't got much time now. Kita tidak mempunyai banyak waktu sekarang. Let's go to the departure gate. Mari kita pergi ke ruangan keberangkatan ya, atau pintu keberangkatan. Oke, ini seperti teacher bilang tadi, ini ada pengertiannya. Use many with countables and much with uncountables. You can use lots of with both. Gunakan kata many dengan countable atau benda yang dapat dihitung, dan much dengan benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable. Ya. Namun, kamu dapat menggunakan kata lots of ke dalam dua-duanya. Artinya bisa ke uncountable, bisa juga ke countable. Ya, itu pengertiannya untuk expressing quantity. Expressing quantity tadi artinya sekali lagi adalah menyatakan jumlah. Oke, nak ya. Next. Kita ke materi berikut, some, any. Some, any. Oke, perhatikan some, any. Some, any ini artinya beberapa. Teacher ulangi sekali lagi. Some, any artinya beberapa. Namun ada perbedaan pemakaiannya nanti ya. Perhatikan dulu. Contohnya, have you got any newspapers? We haven't got any newspapers, but we have got some magazines. Artinya, apakah kamu sudah mendapatkan beberapa surat kabar? Lalu dia jawab, kami belum mendapatkan beberapa surat kabar, tetapi kami mendapatkan beberapa majalah. Nah, artinya apa? Coba perhatikan yang dicetak warna merah ini ya. Kalau dia any, itu bisa dipakai untuk kalimat bertanya dan juga kalimat negatif. Teacher ulangi, kata any itu bisa dipakai untuk, hanya bisa dipakai untuk kalimat bertanya dan kalimat negatif. Sedangkan untuk kata some, ya, untuk kata some, ini hanya dipakai, diculangi, hanya dipakai untuk kalimat positif. Hanya kalimat positif. Ya, contohnya ini. Use any for questions and negative sentences. Use some for positive sentences. Gunakan kata any untuk kalimat bertanya dan kalimat negatif, menggunakan kata some untuk kalimat positif. Oke. Nah, itu saja pengertiannya anak-anak teacher. Untuk penugasan kalian adalah
semua slide teacher ini coba tolong ditulis kembali, dicatat kembali dengan rapi di buku catatan kalian, tulis dengan rapi ya nak ya. Nah, tulis dengan rapi, teacher ulangi setiap slide yang teacher tampilkan ini, coba tulis kembali ke buku tulismu dengan rapi. Oke, anak-anak teacher? Oke ya? Oke, mungkin itu saja pembelajaran yang teacher bagikan bagi kalian. Nanti kalau kalian ada pertanyaan bisa hubungi teacher ya. Sekian dulu dari teacher. Terima kasih untuk perhatiannya. Thank you so much for your kind attention and keep spirit and God bless you. Bye bye everybody.